Video pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang pria berjaket ojek online di sebuah gang di Ciracas, Jakarta Timur viral di media sosial. Pelaku awalnya berpura-pura menanyakan alamat kepada korban yang merupakan seorang pelajar SMA. Saat korbannya lengah, pelaku kemudian meraba payudara korban. Miris bukan? Nah, kejadian seperti ini disebut pelecehan seksual. Pelecehan seksual ini sering sekali terjadi di negara kita. Namun parahnya, korban tidak pernah mendapatkan keadilan dan pelaku tidak pernah ditangkap dan tidak pernah diadili. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Michael Kusuma. NIM saya 352019-049 dan saya berasal dari kelas Gender dan Feminisme B. Pelecehan seksual oleh laki-laki terhadap perempuan terjadi karena adanya patriarki atau laki-laki yang mempunyai power lebih besar dan bisa melecehkan perempuan yang powernya di bawah mereka. Atau sederhananya, lelaki yang merasa lebih dominan dan memperlakukan wanita seakan-akan mereka lebih rendah. Seakan-akan power yang laki-laki itu punya memberikan justifikasi akan pelecehan yang mereka lakukan. Namun, bisa juga terjadi karena adanya toxic masculinity atau maskulinitas negatif, di mana menjadi seorang laki-laki harus menunjukkan kuasanya. Lelaki tidak boleh menunjukkan kelemahan. Lalu, karena adanya bias seperti laki-laki selalu diposisikan menjadi nomor 1 dan perempuan selalu menjadi nomor 2. Karena perbedaan posisi itu, lelaki menjadi kurang respect terhadap perempuan. Saya menggolongkan pelecehan seksual menjadi 2, yaitu pelecehan seksual verbal dan pelecehan seksual fisik. Salah satu contoh pelecehan seksual verbal adalah catcalling dan membuli dan menggolongkan seseorang dengan menyebut bagian tubuhnya. Lalu yang fisik yaitu dari menyentuh bagian tubuh tanpa adanya consent hingga yang paling parah adalah pemerkosaan. Nah, berikut ini adalah beberapa dari banyaknya pelecehan seksual yang belakangan ini kerap terjadi di Indonesia. Pertama, ada begal payudara. Kedua, ada begal bokong. Lalu, ada juga yang cukup parah sempat terjadi, yaitu pelecehan seksual di Starbucks. Dan pemerkosaan di Bintaro Sektor 9. Polres Metro Jakarta Utara mengamankan 2 pegawai Starbucks berinisial K dan D yang melakukan pelecehan seksual mengintip bagian intim tamu kedai kopi. Polres Metro Jakarta Utara menangkap 2 pelaku berinisial K dan D, pegawai Starbucks. Saat ini kedua pelaku masih berstatus sebagai terperiksa. Polisi masih menggali keterangan keduanya untuk mengetahui motif mereka mengintip bagian intim tamu dari kamera pengintai kedai kopi. Juru bicara Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus mengatakan salah satu pelaku bahkan mengenal korban. Saat ini belum ada laporan yang masuk terkait dengan tindakan asusila ini. Pihak kepolisian mengimbau korban segera melapor terkait kasus pelecehan seksual di Starbucks. Sebenarnya, semua ini tuh bisa dicegah jikalau adanya RUU PKS atau jika pada saat itu RUU PKS sudah disahkan.
Namun, pada pertengahan tahun 2020, RUU PKS ini dicabut dari prolegnas prioritas hanya karena pembahasannya susah. Bisa bayangin nggak gimana perasaan para perempuan-perempuan yang menjadi korban yang belum bisa mendapatkan keadilan, mendengar statement seperti itu, dan menerima kenyataan bahwa mereka tidak akan bisa mendapatkan keadilan yang seharusnya mereka dapatkan, dan pelaku itu tidak akan pernah dihukum sesuai dengan kelakuan yang dilakukannya. Puluhan hingga ratusan perempuan korban pelecehan seksual harus menjalani hari-harinya dan merasa takut dan tidak mendapatkan keadilannya. Banyak dari mereka yang trauma hingga sekarang, bahkan disentuh aja masih merasa takut, masih merasa was-was. Kejadian pemerkosaan itu selalu menghantui mereka hingga sekarang. Dan mereka belum mendapatkan pemulihan dan penanganan. Hal ini mengapa RUU PKS harus disahkan. Banyak juga cerita dari beberapa korban-korban kekerasan seksual yang sudah lapor ke pihak berwenang, tapi malah kasusnya nggak bisa dipaksain karena pihak berwenang nggak tahu mau pakai pasal apa. Inilah kenapa RUU PKS harus digolkan, supaya hal seperti ini tidak terjadi lagi, supaya nggak bingung lagi mau pakai pasal yang mana, karena semua pasal sudah terlampir jelas di RUU PKS. Jadi para korban yang sudah melapor bisa mendapatkan keadilan yang sudah menjadi hak mereka. Dan juga RUU PKS ini memberikan hak-hak kepada korban, yaitu hak atas penanganan, di mana kasus tersebut ditangani benar-benar oleh pihak berwenang, lalu hak atas perlindungan, di mana korban dapat pelindungan, dapat akses untuk penyembuhan, dan hak atas pemulihan, di mana korban dapat dipulihkan atas apa yang sudah menimpa dirinya. Sampai disahkannya RUU PKS, kekerasan dan pelecehan seksual akan terus dianggap remeh dan dianggap hal rumlah. Lalu, hal seperti victim blaming, yang dimana korban yang disalahkan dengan kalimat-kalimat seperti, iya, siapa suruh kamu pakai baju yang pendek, siapa suruh kamu pakai baju yang minim. Itu akan selalu terjadi, dan laki-laki akan terus dibela. Seperti, oh iya, namanya juga cowok kan emang kayak gitu. Boys will be boys. Makanya kamu jangan seperti ini. Dan juga perempuan tidak akan mendapatkan keadilan yang sudah menjadi hak mereka. Saya harap dengan adanya video ini, pihak pemerintah, pihak berwenang bisa mempertimbangkan mengenai RUU PKS ini agar segera disahkan tanpa adanya basa-basi lagi, tanpa berkata, pembahasannya susah, dan berhenti bersikap egois dan mulai memikirkan nasib puluhan, ratusan, bahkan ribuan perempuan yang sudah menjadi korban kekerasan dan pelecehan seksual. Terima kasih bagi penonton yang sudah menyaksikan video ini. Ayo yuk kita benar-benar hajar, kita usahakan supaya RUU PKS ini bisa cepat-cepat disahkan, supaya puluhan, ratusan, ribuan perempuan yang telah menjadi korban bisa mendapatkan keadilan yang sudah menjadi hak mereka. Mereka bisa keluar dari rasa takut, mereka bisa merasa nyaman kembali, mereka bisa hilang dari trauma, dan para pelaku-pelaku yang tidak pernah diadili itu bisa diadili, dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku, sesuai dengan apa yang telah mereka lakukan. Dan saya juga berharap semoga hal seperti pelecehan seksual dan kekerasan seksual tidak akan terjadi lagi ke depannya. Karena sudah ada RUU PKS ini yang membuat pelaku-pelaku atau yang ingin melakukan hal seperti itu tuh takut dan jera untuk melakukannya.